lapangan, strategi konsumen dalam memilih produk pangan di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, ingin melaksanakan tugas praktek tentang strategi konsumen dalam memilih produksi pangan di saat COVID-19 sekarang ini. Dan dengan saya sendiri, Andre Yulio, Saya Yusril Iza Mahendra. Saya Maditya Orman. saya Rafi Irawan, saya Aldi. Dalam melaksanakan praktek lapangan di Kelurahan Tangga-Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, kami menggunakan beberapa teknologi, yaitu smartphone, buku catatan, dan pena. Itu narasumber kami yang pertama. Oke, Bella, di sini kan kami dari mahasiswa Muhammadiyah Palembang, Bu, dari Fakultas Pertaniannya. Nah, kami ada tugas tentang strategi konsumen dalam memilih produk pangan saat COVID-19 ini, Bu. Yang virus COVID-19 ini. Kami ini bertanya tentang di mana Ibu belanja kan, menggunakan apa segala macam kan. Nah, untuk Ibu belanja produk pangan itu sendiri, Bu, Ibu itu belanjanya kemana, Bu? Apakah ke pasar? Apakah ke mall-mall kan? Untuk produk pangan itu Ibu belanja kemana? Ke pasar. Kadang-kadang ke pasar Jakabaring, kadang-kadang pasar Sepululu. Untuk alasannya itu sendiri, Bu, mengapa Ibu memilih ke pasar di Jakabaring atau di Tujulu itu kan? Lebih murah. Lebih murah, terjangkau ya. Terjangkau. Nah, kan di zaman COVID-19 ini, Bu, terkenal dengan namanya belanja online. Nah, untuk Ibu sendiri kenapa tidak melakukan pembelian produk pangan itu dengan sistem online, Bu? Kalau sistem online itu kita nggak bisa langsung milih barang-barang. Nggak tahu mutu. Oh, itu kita kan kalau beli sayur itu tidak tahu segar atau tidaknya, Bu ya. Ikan-ikan juga hidup atau mati. Benar. Kan? Kurang tahu kesegarannya, Bu ya. Kalau Kurang tahu. sedangkan kalau di pasar itu langsung bisa memilih, Bu ya, yang mana segar, yang mana tidak segar. Nah, untuk kan Ibu bilang tidak segar ya kalau membeli produk pangan itu di online. Tapi ibu sendiri pernah tidak membeli produk pangan itu di online? Sekali atau dua kali? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Bukan soalnya nggak segar atau apa ya. Kalau di pasar itu kan harganya lebih murah, terjangkau. Sedangkan online ini biasanya kan ongkir ya, ongkos kirim tadi ya. Berarti ongkir kan. Kalau jualan kayak ini kan kita terutama lebih bisa jual lebih murah kan. Oh, jadi itu alasannya kenapa tidak. Jadi kalau menurut Ibu sendiri itu lebih efisien belanja di pasar apa daripada belanja online, itu lebih efisien mana, Bu? Lebih enak di pasar. Pasar ya. Lebih banyak pilihan pertama kan. Jadi intinya Ibu lebih memilih belanja di pasar dibanding online itu karena pertama produk di pasar itu lebih segar-segar, lebih banyak, lebih bisa memilih, Bu ya. Sedangkan produk online tadi kita tidak tahu kan kesegarannya gimana kan, terus pemilihannya juga tidak banyak. Narasumber yang pertama tadi adalah Ibu Leni. Ibu Leni adalah ibu rumah tangga yang lebih memilih berbelanja ke pasar daripada menggunakan teknologi seperti sosmed atau marketplace dalam memilih produk pangan. Hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan. Dengan berbelanja di pasar, maka ia akan mendapatkan harga yang lebih murah serta kualitas produk pangan yang dapat dia jamin sendiri. Di sisi lain, dengan berbelanja menggunakan teknologi seperti sosial media atau marketplace, maka kita akan mendapatkan biaya tambahan untuk biaya pengiriman produk pangan. Belum lagi masalah pengiriman yang kurang baik sehingga dapat merusak produk pangan, atau bisa juga produk pangan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi karena telah busuk akibat waktu pengiriman yang terlalu lama. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua. Baiklah, kami di sini ada beberapa pertanyaan, Bu ya, untuk mengenai tugas kami tentang strategi konsumen dalam memilih produk pangan di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Yang pertama itu mengenai tempat itu berbelanja, Bu ya. Ibu ini kan masak sendiri, jadi saya itu kebutuhan sayur, gula segala macam itu
Membelinya itu pasar atau melalui online media sosial? Pasar. Pasar Bu ya. Pasar banjir pasar. Kalau untuk alasannya sendiri kenapa Bu membeli di pasar dibandingkan Pasar kan murah. Kalau online pasti pakai biaya lagi. ya. Nah, jadi ya kita jualnya ke pasar karena barang murah di pasar. Kalau online juga ada yang kilo ya. Nah, online oke. Dan itu bahannya kadang-kadang kan tak sesuai, karena tak sedap. Kalau kita ke pasar terjun kan kita nengok ada yang bagus, ada yang buruk, ya kita bisa milih gitu. Ya, ya. Jadi kualitas itu lebih terjamin Bu ya. Terjamin. Nah, kita lihat sendiri. Jadi Ibu ini belanja ke pasar, alasan Ibu tidak memakai apa namanya, teknologi seperti media sosial, belanja online itu kenapa? Ya, kayaknya lebih enak pasar aja. Di pasar Bu ya. Nah, pasar ada beda. Ya kalau online juga kualitasnya tidak jamin Bu ya. Jadi kadang-kadang kita pesan barangnya tidak, istilahnya kita pesan sesuai gambar, tapi yang datang tak sesuai. Iya. Nah, jadi kayaknya lebih terjamin lah itu pasar itu. Barang bagus, ya kan, harga murah. Kalau online ya pasti ada mungkin tak sesuai dengan di pasar. Misalnya di pasar harga 1 kilo beras 10.000, online pasti 12.000. Berarti Ibu belum ongkirnya lagi Bu ya. Belum ongkirnya lagi, jadi kan nambah beban. Iya. Nah, kita kan yang nak hemat, ya kan? Apalagi keadaan kayak gini, pasti yang lebih kan bisa hemat lagi. Iya. Nah, ya kan? Soalnya ekonomi lagi turun semua nih. Nah, keadaan lagi susah kayak gini, pasti bisa hemat lah. Jadi Ibu nih untuk kebutuhan pangan ini tidak pernah sama sekali menggunakan teknologi media sosial. Tidak pernah Bu ya. Jadi untuk alasan tidak menggunakannya tadi adalah karena pertama harga pasti lebih mahal dari media sosial tuh ya, online ya. Terus karena biaya ongkir pasti. Kualitas tidak menjamin Bu ya. Mungkin. Untuk pertanyaan itu saja Bu. Terima kasih telah lipatkan waktunya pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua adalah Ibu Linda. Ibu Linda adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya memenuhi kebutuhan pangan dengan berbelanja di pasar. Dalam hal produk pangan, berbelanja di pasar dinilai lebih efektif karena harga yang lebih murah, juga karena produk pangan yang tersedia banyak, sehingga dapat beli produk yang bagus. Jawaban yang sama juga dilontarkan mengenai alasan tidak memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan produk pangan, yaitu adanya biaya tambahan untuk pengiriman produk pangan, serta kualitas yang tidak menjamin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Demikianlah tugas yang kami kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.